obligasi itu instrumen untuk orang bodoh. Nah, ya kan. Itu gimana pendapatnya Pak? Setuju nggak sih Pak? Halo Pak Putu, halo. Ya, halo semuanya. Kita Pak Rewet. di Bincang Santai. Bincang santai namanya ya jadinya. Ini udah sesi keberapa nih? Ini yang ketiga. Yang pertama kan sama Pak Putu, kedua sama Pak Dirut Live ya, Pak Dedi. Pak Dedi benar. Iya. Pak Dedi Kusnadi. Kusdani. Kusdani, iya benar. Nah sekarang sama Pak Putu lagi. Iya. Karena ada masih ada beberapa topik nih sebenarnya yang masih bisa digali gitu dari Kalau ngomongin investment banyak sih yang bisa digali sebenarnya. Selesai sebenarnya. Tapi yang khususnya yang terkait dengan ekspertisnya Pak Putu ini masih saya rasa masih ada yang bisa digali gitu. Oke, boleh. Sama ini karena saya baca di berita return dari instrumen pendapatan tetap itu sekarang ngalahin dari saham. Kayak ada saya baca di bisnis gitu. Nah nanti silakan ada di sini. Oke, boleh gitu. Saya baca di bisnis itu reksadana pendapatan tetap mengalahkan return reksadana saham gitu. Nah jadi mungkin dari penonton ini yang udah capek ngelihat portonya merah, mungkin berpikiran buat switching pindah ke obligasi. Gitu. Nah, kita kan banyak bahas tentang gimana sih caranya fund manager mengelola investasi di episode sebelumnya. Nah, yang salah satu yang awal yang bagi orang-orang yang di pura-puranya saya nggak ngerti apa-apa nih ya Pak ya. Obligasi itu kan ada dua jenis ya. Obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Nah bedanya apa sih? Plus minusnya apa sih Pak? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya pada saat kondisi sekarang teman-teman pada lihat gitu bahwa obligasi lebih menarik dibandingkan saham gitu ya. Ya itu karena memang pada saat tahun lalu obligasi kurang menarik dibandingkan saham. Jadi pada saat tahun lalu kalau kita lihat indeks saham kita itu tercatat positif, bahkan di ASEAN itu kita tercatat positif. Nah kalau misalnya di 2023 ini indeks saham itu koreksi dan obligasi membaik, ya itu sebenarnya ada switching aja. Nah sekarang kalau seandainya teman-teman giliran pendapatan tetap bagus, kita tertarik ke sana, giliran ke saham bagus, kita masuk ke sana. Tentukan dulu profil resikonya gitu sebenarnya. Sebenarnya kita harus tentukan dulu profil resikonya, memang kita suka obligasi atau memang kita suka saham sesuai dengan profil resiko kita. Nah kalau dari obligasi sendiri itu memang ada obligasi korporasi sama obligasi pemerintah. Jadi sebenarnya simpelnya adalah obligasi itu surat hutang. Surat hutang. Jadi penerbitnya atau yang menerbitkan hutang itu bisa jadi pemerintah, bisa jadi korporasi. Nah ya perbedaannya dari penerbit aja gitu ya. Jadi sama-sama artinya kalau kita mempunyai obligasi itu berarti kita menghutangi ya, memberi hutang kepada pemerintah ataupun korporasi itu sendiri. Sebenarnya itu sih Pak, sebenarnya perbedaannya. Nggak ada ini misal kalau obligasi pemerintah itu kecenderungannya begini, tapi kalau obligasi korporasi itu kecenderungannya begini. Nah biasanya kedua produk tersebut itu dibedakan dengan risikonya. Ya karena profil dari penerbitnya saja beda gitu ya. Pemerintah, yang namanya pemerintah ya negara gitu ya. Negara ya kemungkinan risiko untuk gagal bayar, default itu lebih kecil dibandingkan korporasi, betul ya? Nah, jadi misalnya scope ekonominya pun lebih besar pemerintah gitu. Kalau ketika pemerintah menerbitkan obligasi, ya fokusnya untuk pembangunan negara gitu ya. Untuk kalau Indonesia sendiri ya wilayah luas banget ya, itu untuk pembangunan itu gitu. Tapi untuk korporasi ya memang untuk membiayai operasional perusahaan tersebut gitu ya. Entah operasional maupun ekspansi dari perusahaan tersebut. Jadi begitu. I see. Itu bedanya. Saya kan awalnya belajar dengan investasi ini kan awalnya di saham. Iya. Gak tahu kenapa waktu itu saya habis lulus kuliah pengen
yang paling cepat. Kalau saham kan biasanya gitu ya kan. Terus saya trading karena kan sempet tuh beberapa tahun yang lalu, apalagi waktu COVID Pak, kan banyak tuh trader banyak yang buka kelas gitu ya kan. Nah kalau cuma saya nggak tahu nih Pak, kalau obligasi ini saya nentuin kapan waktunya beli atau mungkin kapan waktunya jual, ini kapan? Kalau saham saya udah ngerti kan dari technical analysis itu kan ada indikator ini itu Pak. Nah, kalau obligasi ini gimana Pak? Nah perbedaannya dengan saham kalau kita lihat jadi gini, berinvestasi di saham ataupun obligasi itu masing-masing punya dua potensi keuntungan. Kalau kita ngomongin di saham dulu nih, ada yang namanya dividen. Itu keuntungan dividen. Jadi ketika perusahaan mengalami keuntungan atau untung gitu ya, kita dapat dividen, pembagian dividen. Yang satu lagi capital gain untungnya. Jadi dari kenaikan harga saham. Nah, begitu juga di obligasi. Pendapatannya itu atau return kita berinvestasi di obligasi itu ada dua. Yang pertama kupon. Dalam hal ini kalau misalnya teman-teman belum familiar gitu ya, di bunga bank itu ada bunga bank namanya. Kalau kita deposito di bank ada namanya bunga bank. Kalau di obligasi istilahnya kupon. Jadi intinya ini pembayaran bunga gitu ya. Itu kita dapat dari bunga obligasi tersebut atau kupon obligasi tersebut, dan kita juga dapat dari kenaikan harga obligasi. Poinnya di situ. Jadi sebenarnya dua-duanya punya pendapatan yang di luar kenaikan harga. Yang satu kupon, yang satu dividen gitu ya. Cuman perbedaannya kalau dividen itu hanya dibagikan ketika perusahaan untung. Kalau obligasi karena dia sifatnya kewajiban gitu ya. Jadi bisa dibilang untung nggak kalau perusahaan ngutang ya harus bayar bunga, harus bayar pokok juga gitu. Jadi poinnya di situ. Ketika kita berinvestasi di obligasi karena sudah ada setidaknya kepastian dari pembayaran kupon, jadi fluktuasi harganya tidak terlalu besar. Karena investor pada dasarnya memang mengutamakan kuponnya, pembayaran kuponnya gede atau enggak. Maka ketika dia udah tahu pembayaran kuponnya gede, ya fluktuasi harga harusnya dia nggak masalah gitu. Sedangkan di saham kan kadang kita khawatir nggak dapat dividen, ya udah kita naik dari kenaikan harga aja. Kalau harga naik sedikit ya kita jual gitu. Sedangkan obligasi kita udah tahu selama itu berjalan ya kita akan dibayar kupon. Perbedaannya di situ. Iya benar. Iya. Terus ini obligasi ini cara nilainya oke untuk dibeli atau enggak? Kalau pemerintah kan ya. Nah ini juga Pak, obligasi pemerintah ini kan sering rilis nih, ada dari suku tabungan, STFR, apapun itu loh Pak, SBR, ORI ya. Nah ini menentukan layak enggak belinya itu dari apanya nih? Iya, tadi nyambung juga pertanyaan dari Mas yang tentang kapan nih waktunya beli atau jual. Nah, biasanya ada yang namanya yield obligasi. Nah, yield obligasi ini biasanya berbanding terbalik atau sejalan dengan suku bunga deposito. Misalnya contoh kayak sekarang kan 7 days reverse repo kita BI naikin suku bunga terus karena The Fed naikin suku bunga kan. Otomatis harga obligasi itu turun terus. Kok bisa turun terus? Karena berbanding terbalik. Jadi ketika investor secara global pasti lebih menarik naruh dana di deposito dong dibandingkan obligasi kan, karena obligasi ada fluktuasi tadi walaupun memang tidak sebesar saham gitu ya. Jadi ketika suku bunganya mengalami kenaikan, harga obligasi turun terus, otomatis yield obligasi akan menjadi tinggi. Kebalikannya, ini harga turun, yieldnya naik nih. Nah, ketika yield tinggi inilah sebenarnya potensi untuk kita bisa masuk. Jadi simpelnya berinvestasi di obligasi adalah ketika kondisi yield itu tinggi, berarti kita tahu bahwa ini harga obligasi pada turun semua nih. Nah, itu saatnya kita melakukan akumulasi. Tapi ketika misalnya pada saat di 2019, 2020 sebelum COVID segala macam itu yieldnya rendah, ya itu
obligasi kurang menarik gitu. Tapi kondisi sekarang memang yieldnya sudah tinggi sekali, jadi memang menarik untuk diinvestasi gitu. Mungkin itu juga ya Pak ya, yang bikin returnnya obligasi ini lebih tinggi daripada saham ya. Betul, karena memang pada saat ini karena dia sudah yieldnya menarik, jadi banyak investor sudah mengakumulasi gitu ya. Nah, cara menilainya apakah menarik atau enggak itu dari yield tadi. Oh, nah yield yang oke itu berapa Pak? Kalau sekarang di level 6% untuk pemerintah, tapi tergantung misalnya Mas mau investasinya di obligasi pemerintah atau korporasi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat nih kondisi sekarang yang pemerintah saja itu yang tenor 5 tahun itu 6,1 yieldnya. 6%, 6,1. Jadi caranya bagaimana? Jadi artinya ketika kita membeli obligasi pemerintah dengan tenor 5 tahun pada saat hari ini dengan harga sekarang, maka kita akan mendapatkan yield sekitar estimasi 6,15%. Jadi ya itu dibandingkan saja misalnya Asli mau beli gitu ya. Oh, kalau yield obligasi pemerintah 6,15 nih. Tinggal dibandingkan saja deposito berapa sih? Kalau ternyata 5 gitu, Mas tinggal timbang-timbang nih. 5 di deposito nggak ada fluktuasi harga. Sedangkan obligasi 6,1 ada kemungkinan fluktuasi harga. Tapi kalau misalnya Mas meyakini kalau hari ini sudah rendah gitu yang sudah bisa diakumulasi, ya baiknya obligasi dong, karena kita pasti nunggu kenaikan harganya. Oh iya, karena ada kenaikan harganya ya Pak ya. Tapi kalau suku bunga naik, harga obligasinya turun ya? Ya betul, yield obligasi jadi naik. Yield obligasinya yang jadi naik. Oke. Jadi sebenarnya obligasi ini agak susah kalahnya gitu ya Pak ya? Iya, karena biasanya dia pembanding dari suku bunga tadi gitu ya. Suku bunga tadi itu pembandingnya di situ aja gitu. Iya. Kalau investor saham ini mungkin udah panik waktu The Fed naikin terus, investor obligasi ini mungkin malah happy ya Pak ya, karena harganya turun bisa beli lagi. Betul. Dan ada kepastian dari pembayaran kupon tadi. Oh iya. Maksudnya kepastian adalah kepastian dibanding saham. Kalau saham kan ya tadi dividen untung dulu baru dapat dividen gitu. Kepastian dalam tanda kutip gitu ya. Kan nggak ada yang pasti kalau investasi tapi lebih pasti dibandingkan saham gitu. Nah ini karena kan sifatnya kan berarti utang nih Pak, surat utang. Mungkin ada beberapa orang yang udah kapok sama ngutangin orang nih Pak. Jadi kalau dengar duitnya dipakai buat ngutangin orang itu mungkin agak berat hati gitu Pak. Nah gimana sih cara menilai sang issuer yang merilis obligasi ini bisa bayar utangnya? Oke. Jadi gini, menurut data yang kita olah ya, penerbit baik itu pemerintah maupun korporasi, pada faktanya nggak pernah ada yang bisa melunasi pokoknya. Artinya setiap mau jatuh tempo selalu adanya refinancing, penerbitan utang baru untuk membayar utang lama selalu. Apalagi kita Indonesia gitu ya. Indonesia kan debt to GDP kita masih rendah 40%, secara undang-undang 60%. Kita yang masih rendah aja setiap tahun seperti itu, ketika mau jatuh tempo utang dia akan menerbitkan utang baru. Maka dari tadi pertanyaan Mas kan ada banyak jenis obligasi yang diberikan pemerintah. Ya tujuannya untuk itu. Jadi kalau kita menghitung apakah ini perusahaan akan atau pemerintah bisa bayar utangnya secara pokok gitu ya, ya itu nggak akan nemu. Tapi setidaknya bunga atau kupon yang tadi ditawarkan itu bisa dibayar. Itu dulu. Jadi ketika perusahaan secara konsisten bisa membayar kupon atau bunga utangnya, maka ada chance ke depannya perusahaan tersebut melakukan refinancing. Tapi kalau bunganya aja dia nggak bisa bayar, maka refinancing nggak akan terjadi, karena yang mau ngutangin baru itu bunganya aja udah nggak bisa gitu, gimana ngutangin gitu. Jadi ada banyak kejadian gagal bayar dan lain sebagainya, risiko gagal bayar karena memang penerbit
itu tidak bisa meyakinkan bahwa dia bisa membayar at least utang bunganya atau kuponnya gitu. Jadi yang perlu dilihat itu. Makanya kalau mungkin kita bicara lebih dalam lagi di laporan keuangan itu setelah laba operasional, setelah earning before interest and tax, itu ada pembayaran bunga namanya. Kalau laba operasional sudah bisa mengcover pembayaran bunga, maka seharusnya itu aman gitu ya. Seharusnya itu relatif aman gitu. Tapi kalau itunya aja negatif, misalnya setelah laba operasional dikurangi beban bunga terus tiba-tiba negatif, ya berarti ini bunganya aja dia nggak bisa gitu dari operasional itu sih. Kalau udah kayak itu gitu, simpelnya. Nah ini lebih baik jangan dulu gitu ya Pak ya. Makanya baiknya ketika membeli obligasi pun atau investasi di saham pun ya kita lihat fundamental perusahaannya gitu ya. Tetap itu teknikal hanya untuk momentum gitu ya. Tapi kita tahu dulu ini perusahaan 1 tahun ke depan masih hidup nggak gitu. Bagaimana dia bisa mengcover operasionalnya gitu. Seenggaknya setahun ini. Betul. Nanti setelah setahun dilihat lagi, review lagi. Oh iya. Ini otak-otak trader saya yang masih kepengen cepet-cepet ini. Belajar banyak. Ternyata fundamental ini penting. Iya. Nah, saya pernah baca nih Pak, kalau pemegang obligasi, jadi yang pembeli obligasinya ini itu punya hak yang lebih lebih tinggi daripada pemegang saham. Betul. Itu maksudnya gimana Pak? Oke, jadi intinya ya itu dari kalau kita melihat ke laporan keuangan aja, pembayaran kupon itu terjadi setelah laba operasional atau earning before interest and tax. Oh, yang tadi. Ya kan, baru bayar bunga nih, bayar kupon. Sedangkan pembayaran dividen setelah laba bersih dulu. Jadi setelah dikurangi pembayaran kupon, setelah dikurangi pajak, baru laba bersih, baru tuh ketika laba investor dibagikan dividen. Jadi di sana udah kelihatan bahwa pemegang obligasi ya diprioritaskan. Begitupun ketika terjadi anggaplah likuidasi gitu ya, maksudnya dibubarin perusahaannya. Yang pertama dilunasin itu ya pajak udah pasti, karyawan udah pasti, pembayaran karyawan, kewajiban karyawan udah pasti. Ya pembayaran obligasi dulu. Kalau ada sisa uang baru dibagiin ke pemegang saham. Jadi itu kastanya lebih tinggi. Kastanya lebih tinggi gitu. Jadi pemegang saham tuh udah dapat ampasnya aja lah bisa dibilang gitu. Kalau amit likuidasi. Amit likuidasi gitu. Nah, kalau saham kan ada berbagai macam strategi nih Pak. Ya kan, ada buy and hold lah, terus ada yang swing trading, ada yang macam-macam lah ya, banyak martingale, dollar cost averaging, macam-macam. Kalau obligasi ini apa cuma karena sifatnya surat utang ini ya, apa cuma dibeli terus di hold, nerima kupon sampai jatuh tempo, pokoknya kembali sudah selesai, atau ada strategi investasi lainnya gitu Pak mungkin kalau obligasi? Sebenarnya kalau di obligasi itu tergantung nilainya. Contoh katakanlah yang ori kan minimal pembelian 1 juta. 1 juta kurang lebih kalau misalnya dapat kupon 5%, itu kan dia dibagiin sebulan ya? Iya, per bulan. Itu setahunnya itu cuma 5.000 rupiah. Kalau kita melakukan trading, biaya transfer misalnya kalau kita mau tarik antar bank 6.500 kan. Jadi ya kalau memang teman-teman value-nya masih 1 juta, 10 juta segala macam, ratusan juta, ya udah kita juga hold aja gitu. Toh kita juga dapat kupon kan. Iya. Beda dengan saham tadi. Kalau saham memang belum tentu kita dapat dividen. Makanya itu momentumnya kita bagus tuh. Tapi kalau obligasi mayoritas itu pasti hold to maturity hingga jatuh tempo dia di hold. Nggak perlu cut loss kecuali udah bau-bau nggak. Kecuali kita butuh dana juga gitu. Misalnya kayak kita memang ada kebutuhan lah, ya udah nonton konser ini Pak. Tapi selama itu nggak usah diingat. Ya lebih santai lah ya Pak. Buat teman-teman penonton yang pengen, yang sudah capek
sama saham-saham gorengan yang udah capek ngeliatin chart terus tiap hari, nah mungkin bisa dipertimbangkan di obligasi. Jadi lebih ke diversifikasi sih, maksudnya kan anggaplah saham itu memang kita untuk jangka panjang, atau mungkin memang kita menggunakan momentum gitu, tapi ketika rugi banget gitu, karena dalam artian dividen pun nggak dapat gitu kalau seandainya perusahaan tersebut belum menguntungkan gitu. Tapi ya dengan kita menambah porsi sedikit ke obligasi, setidaknya ada dana darurat lah bisa dibilang, karena dia lebih safe gitu dibandingkan saham gitu. Atau mungkin deposito pun ya itu bagian diversifikasi dari aset kita aja, jangan terpaku di satu aset baru suka saham aja gitu. Nggak juga, kita juga ada kebutuhan sehari-hari atau buat emergency fund kan itu bisa dipakai gitu. Obligasi ini ya Pak ya. Oh iya benar. Nah tadi saya ngomong saham gorengan ya Pak. Kalau saham ada saham gorengan, obligasi ini punya nggak sih padanannya? Sebenarnya ada ratingnya sih. Ada ratingnya dari A sampai D. Ya. Investment grade itu triple B minus ke atas sampai A itu investment grade. Di bawah itu bisa jadi spekulatif bond, sampai D itu udah default, maksudnya dia udah gagal bayar. Jadi ya itu berdasarkan rating gitu. Bedanya adalah kalau saham, definisi saham gorengan kan karena dia fluktuatif. Fluktuatif dan definisi gorengan itu masing-masing orang beda nih. Nggak bisa dipastikan gitu. Sedangkan bond udah pasti karena dia di rating. Ada lembaga rating. Sudah ada yang lembaga yang mengatakan ini nih blue chip, kalau misalnya disamakan kita blue chip atau enggak gitu. Ini investment grade atau bukan gitu. Oke, kalau bukan investment grade ini namanya benar junk bonds itu ya Pak? Junk bond kalau sampai udah D kecil segala macam. Nah, kalau obligasi sampai default itu artinya ya udah duitnya hilang gitu Pak? Enggak. Dalam artian gini, dia terlihat gagal bayar nih. Dalam proses gagal bayar itu ada yang namanya PKPU sampai akhirnya nanti dilikuidasi gitu loh. Kalau seandainya dia tidak perlu dilikuidasi, dalam artian ada nih investor baru atau ada yang mau suntikan dana gitu ya dia akan lanjut lagi gitu kan. Gitu sampai kewajibannya sampai benar-benar dikatakan pilot udah baru itu selesai itu. Oke. Nah kalau misalnya dalam kasus udah default gagal bayar terus akhirnya PKPU sampai ada suntikan dana baru misalnya, itu akhirnya yang dikembalikan cuma pokoknya atau kuponnya juga tetap dibayarkan itu Pak? Nah itu tergantung hasil PKPU dan hasil negosiasi dengan holder. Ada beberapa bonds yang misalnya sebelumnya dapat kupon 10%, katakanlah 10%. Karena dia gagal bayar, akhirnya dirundingkan gitu ya, berdasarkan kesepakatan. Misalnya jatuh temponya tahun depan nih, misalnya nggak bisa nih, nggak bisa gagal bayar, nggak bisa bayar pokok pun nggak bisa, bayar bunga pun nggak bisa, bayar kupon nggak bisa misalnya, diperpanjang sama dia kesepakatannya misalnya. Jadi belum tentu itu perusahaan langsung hilang nih pilot, nggak, dia bisa jadi merestructure lagi gitu. Misal kita perpanjang ya 10 tahun, bunganya boleh nggak dikecil atau kuponnya boleh dikecilin gitu, misalnya dari 10% misalnya jadi 3%, 5%. Kayak gitu. Karena kastanya lebih tinggi tadi itu ya Pak? Iya. Nah sedangkan pemegang saham tinggal nunggu aja. Kalau seandainya itu negosiasi belum jalan, sahamnya disuspend terus gitu kan. Tapi kalau itu udah oke gitu, ya udah perusahaan normal lagi, sahamnya baru dibuka. Itu makanya paling apes nih sebenarnya pemegang saham. Makanya sebenarnya resiko saham itu memang paling besar. Itu makanya teman-teman penting fundamentalnya lebih didulukan gitu ya, dibandingkan momentum-momentum seperti teknikal dan lain sebagainya. Oke, ya. Nah, ini omong-omong obligasi nih Pak, sempet dengar nggak Pak, beberapa waktu yang lalu ini ada influencer yang namanya nggak perlu kita sebutkan. Aku bilang juga tuh video. Nonton ya Pak ya? Yang bilang obligasi itu instrumen untuk
orang bodoh. Nah, ya kan. Itu gimana pendapatnya Pak? Setuju nggak sih Pak? Sebenarnya pertama saya nggak pernah setuju kalau kita melabeli orang itu pinter, bodoh, malas dan lain sebagainya atas keputusannya dia. Oh, benar. Kan semua orang keputusannya beda-beda dong. Semua orang punya karakter masing-masing, semua orang punya pengalaman hidup masing-masing. Itu makanya ada istilah kalau di investasi profile risk. Ada yang risikonya rendah, profil risiko rendah, mungkin memang tidak suka tantangan, tidak suka risiko. Ada yang moderat, ada yang high risk gitu ya, atau misalnya agresif gitu. Ya dari sana saja pakar investasi dari dulu sudah menggambarkan kalau nggak bisa disamakan semua orang harus di saham, semua orang harus berbisnis. Kadang ada yang cuman bekerja dan nabung, udah sesimpel itu gitu. Jadi kalau misalnya dia katakan investasi di obligasi hanya untuk orang bodoh dan lain sebagainya, ya berarti dia memaksakan kehendak dia gitu. Karena bagi dia yang saya lihat di video itu juga lebih baik di saham, lebih baik bikin bisnis segala macam. Ya nggak semua orang bisa berbisnis juga gitu. Dan nggak semua orang siap dengan penurunan harga saham yang hampir 50%, 20% gitu. Apalagi kalau sekarang bentar lagi katanya mau ada papan baru nih yang bisa sampai Rp1. Itu bisa jatuh kan. Dari sekarang kan tertahan di 50 kan. Kalau misalnya sampai turun ke 1 kan nangis semua. Jadi ya lagi-lagi nggak bodoh kok kalian yang konservatif, itu nggak bodoh. Kalau misalnya kalian konservatif ya sesuaikan pilihan ke deposito mungkin, obligasi negara mungkin, atau reksadana pun itu oke gitu. Bagi saya yang bodoh adalah ketika dia sebenarnya konservatif tapi sok-sokan mau beli saham dengan misalnya iming-iming influencer tadi atau mungkin rekomendasi orang beli saham A saham B, padahal dia sebenarnya jantungnya itu, maksudnya jiwanya dia tuh konservatif gitu. Nah itu menurut saya itu baru bodoh tuh. Orang udah tahu takutan, nggak suka dengan penurunan, malah beli saham. Harusnya dia kan ke deposito, obligasi atau mungkin reksadana gitu. Malah itu sebenarnya yang seharusnya kalau turun pun selama fundamentalnya masih oke, udah panik duluan pengen cut loss gitu ya, malah trauma. Habis di cut loss sahamnya naik lagi. Biasanya sih gitu ya Pak. Begitu naik lagi, waduh udah mulai naik lagi, dibeli, dikejar lagi. Aduh, kisah-kisah klasik. Iya. Ini apa ya? Betul.